Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun aku Aulia, aku akan sharing lagi terkait KKN, masih dalam lingkup KKN yaitu program kerja. Aku akan sharing program kerja yang pernah aku lakuin, baik di kelompok aku ataupun program kerja individu gitu. Nah, program kerja ini hadir di latar belakangi dengan adanya kondisi realita yang ada di masyarakat itu gitu, atau di lingkungan masyarakat setempat. Nah, dengan cara apa kita dapat mengetahui kira-kira program kerja apa yang bakal kita laksanain di sana, yaitu dengan cara observasi. Kita lihat potensi-potensi yang ada di sana seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, kemudian apa yang perlu dibenahi gitu kan, apa yang perlu ditingkatkan lagi seperti itu. Nah, kemarin waktu aku KKN itu ada program kerja kelompok dan individu. Nah, yang kelompok itu pas kita cek lokasi yang sebelum KKN itu, sebelum berangkat KKN, sambil menentukan tempat tinggal, kita dikasih info sama aparat desa, sama bapak kepala desa juga, bahwasannya sebentar lagi akan diadakan event-event memperingati hari kemerdekaan gitu kan. Nah, jadinya kemungkinan besar nanti kalian program kerjanya itu membantu kami dalam melaksanakan event-event tersebut gitu kan, dalam memeriahkan acara-acara tersebut. Nah, jadi eventnya itu ada lomba pidato, terus lomba senam lansia, ada lomba tumpeng, terus ada lomba kebersihan desa plus pembuatan gapura, terus juga ada pembuatan toga. Nah, setelah itu ada juga itu kan tadi yang lomba tingkat kecamatan ya teman-teman. Terus ada juga lomba yang ada di desa tersebut, seperti ya lomba-lomba 17-an pada umumnya itu. Selanjutnya lomba-lomba yang tadi itu waktu kita diskusiin setelah pulang, kita fiksasi bahwasannya ada penanggung jawab setiap lomba-lomba itu. Jadi itu dijadikan program kerja kelompok, tapi di dalamnya ada yang tanggung jawab masing-masing gitu. Seperti lomba pidato itu kemarin penanggung jawabnya 2 orang, terus senam lansia 2 orang, lomba tumpeng 2 orang, kebersihan desa sama gapura dan toga itu yang cowok-cowok serta yang cewek-cewek yang bisa. Dan ini kita kerjasama juga sama pihak-pihak yang terlibat seperti warga-warganya, kemudian aparat desa, Mulimak Anai atau pemuda-pemudi yang ada di sana. Begitu pula dengan lomba-lomba yang ada di desa tersebut gitu. Terus program kerja kelompok yang kedua itu adalah label halal. Label halal ini kan memang dari kampus ya, dari kampus diminta setiap kelompok itu minimal ada suara kambing, minimal 1 MKM itu dibantu untuk punya label halal gitu loh. Nah, setelah itu program kerja kelompok yang ketiga itu karena desa yang tempat aku tinggalin, tempat aku KKN itu akan dicanangkan sebagai desa budaya, desa wisata budaya. Jadi kita itu punya tugas gimana caranya membuat profil desa tersebut gitu. Mungkin bisa dari website atau dari sosial media lainnya. Tapi di sini program kerja yang terlaksana dengan baik itu ya produk halal sama yang event-event itu tadi. Kalau untuk yang profil desa ini terkendala ya teman-teman, terkendala banyak faktornya seperti kesehatan kita semuanya, karena memang terkuras habis di 30 hari itu event itu nggak berhenti-berhenti gitu kan, jadinya kecapean, terus juga nggak maksimal. Kita udah sempet bikin videonya, udah banyak videonya teman, untuk video yang lainnya tuh belum maksimal gitu. Kita cuman dapat informasi-informasi terkait desa-desa tersebut itu dulu di dalam video tersebut. Kalau untuk yang lain-lain belum maksimal juga. Jadinya kita menyadari bahwa program kerja yang ketiga itu cuma 50% berjalannya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi ini bakal dijadikan rekomendasi untuk KKN selanjutnya yang memang ada nanti di desa tersebut gitu. Nah, lanjut di program kerja yang individu itu sesuai dengan jurusannya masing-masing ya.
kalau aku dari pendidikan biologi itu kemarin aku bikin ekoprint. Itu tujuannya untuk memperkenalkan produk ramah lingkungan gitu kan. Nah, yang bisa menambah wawasan warga setempat. Kemudian jangka panjangnya memang ketika nanti desa budaya itu benar-benar ada, benar-benar sudah berjalan, insya Allah mudah-mudahan produk ekoprint ini bisa dijadikan oleh-oleh gitu. Tinggal ditambahin aja nanti inovasi penambahan tapis-tapis seperti itu. Selain itu juga untuk sementara waktu produk yang ekoprint ini dijadikan kenang-kenangan dari KKN kami untuk warga setempat, khususnya ibu-ibu ya, PKK sana. Kemudian dari teman aku dari PAI, mereka program kerjanya itu di TPA sama mengadakan event lomba. Waktu itu pas lagi Maulid Nabi. Kemudian di TPA ini mereka bantu ngajar ngaji, kemudian bantu inovasi apapun itu yang ada di sana, kemudian bikin pelang TPA karena di sana belum ada pelang TPA. Terus yang dari teman aku hukum ekonomi syariah sama ekonomi dari fakultas bisnis itu mereka bikin olahan nugget pisang. Nah, mereka kolaborasi dua jurusan ini, yang satunya buat produknya, yang satunya lagi untuk gimana sih hukumnya berjualan gitu kan, hukum berjualan secara syariahnya itu kayak mana gitu kan. Terus diajarin juga cara buat pamfletnya dan lain-lain sebagainya. Terus mereka bikin nugget pisang ini karena sumber daya alam yang ada di sana itu salah satunya pisang. Jadi ibu-ibu di sana itu katanya pisang ini udah terlalu banyak, juga terlalu matang itu susah gitu kan mau dimakannya. Jadi kalau dijadikan olahan itu hanya sebatas jadi bolu-bolu aja gitu kan. Terus mereka dengan berbasis YouTube, dia orang cari inovasi dijadiin nugget dan ibu-ibunya itu suka banget. Insya Allah katanya kalau misalnya nanti saya punya rezeki modal, saya bakal jualan ini gitu, sesuai dengan apa yang udah diajarin. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, selanjutnya dari temen aku dari jurusan PGMI sama bahasa Inggris, mereka itu ngajar di sekolah dan bimbingan belajar di posko kita. Supaya apa? Bimbingan belajar itu karena anak-anak itu pasti datang selalu ke posko. Terus mereka punya inisiatif buat ngajarin main laptop, menggunakan laptop gitu kan. Jadi mereka nggak cuma pintar main HP doang, jadi mereka juga harus kenal juga yang namanya alat teknologi lain seperti laptop tersebut. Nah, selanjutnya teman aku yang dari psikologi cewek itu sosialisasi kesehatan mental, pokoknya anti bullying gitu deh, sejak dini itu di sekolah dasar. Jadi latar belakangnya takutnya gitu kan, anak-anak ini kan zaman sekarang itu basing-basing aja gitu kan, kalau main asal tonjok, asal ini gitu. Jadi kayak diperingatin aja gitu, dibimbing, diarahin, dikasih tahu bahwasannya hal-hal yang seperti itu tidak diperbolehkan. Tuh, ada kereta. Nah, selanjutnya teman aku yang dari psikologi juga cowok sama dari BK itu mereka lebih karena ngelihat potensi di lingkungannya ya, itu belum ada pelang petunjuk arah gitu. Jadi mereka lebih baik mau buat itu aja deh, karena kan kalau kayak gitu urusan cowok katanya kan. Ya udah terserah aja kita mah ya, yang penting bermanfaat dan memang yang lagi dibutuhin sama wilayah tersebut. Dan mereka kemarin bikin pelang petunjuk arah TPA, petunjuk arah ke PAUD, arah ke bidan, terus ke arah lapangan gitu juga dibikin. Nah, selanjutnya ada program kerja dari teman aku jurusannya KPI, 2 orang. Mereka itu bikin logo. Nah, karena aparat desanya minta dibuatin logo. Nah, jadinya mereka bikin logo, terus udah deh tinggal dikasih aja gitu ke aparat desanya.
Sebenarnya program kerja itu apa yang mereka butuhin ya, bukan inisiatif dari kita sebelum berangkat KKN, sebelum cek lokasi itu bukan. Karena kita program kerja itu harus menentukan kondisi yang ada di sana. Baru kita bisa menentukan program kerja apa yang bakal kita jalanin. Nah, sejauh ini kalau misalkan masih di Lampung, terus juga di daerah-daerah Lampung ini kan penghasil sumber daya alamnya juga lumayan ya di bidang perkebunan, seperti kakao, pisang, terus juga limbah-limbah rumah tangga juga di semua daerah itu pasti ada. Jadi di sini aku mau ngasih program kerja rekomendasi, yaitu yang pertama ekoenzim, teman-teman. Nah, ekoenzim ini aku mohon banget selalu diadain supaya apa, masyarakat tuh teredukasi terkait adanya limbah organik gitu kan, pemanfaatan limbah organik untuk hal apapun itu. Karena ekoenzim ini produk turunannya bisa dijadiin sabun, bisa dijadiin apa itu untuk ngepel, bisa dijadiin parfum ruangan gitu, dan banyak lah pokoknya ekoenzim ini manfaatnya. Pupuk yang jelas gitu juga kan. Terus selanjutnya ekobrik. Nah, ekobrik ini kalau misalkan di sana banyak sampah gitu kan, atau pengolahan limbah rumah tangga bagian yang plastik-plastik seperti limbah-limbah deterjen, itu bisa juga dijadiin ekobrik. Kemudian ya Allah tuh kambing. Kemudian ekobrik ini nanti diedukasikan, dijadikan meja atau kursi itu bisa. Terus kalau untuk yang bagian pendidikan itu berbagi media pembelajaran kepada guru-guru yang ada di sana gitu kan. Karena nggak semua guru itu mereka punya akses buat dapetin media pembelajaran yang terbaru gitu. Jadi buat teman-teman silakan kumpulin aja media pembelajaran yang kalian dapetin, terus ini kasih ke guru-guru di sana, berbagi di sana. Kemudian limbah selanjutnya yaitu minyak jelantah. Jadi pemanfaatan limbah minyak jelantah untuk dijadikan sabun. Nah, ini pasti banyak ya minyak jelantah di lingkungan-lingkungan warga dimanapun. Jadi ini bisa buat teman-teman dijadiin proyek individu. Selanjutnya ekoprint juga bisa ya, ekoprint buat kenang-kenangan atau buat wawasan anak SD itu juga bisa. Kemudian pemanfaatan kulit pisang, kalau sumber daya alam di sana ada pisang. Pemanfaatan cangkang telur, itu karena pasti banyak ya limbah-limbah cangkang telur dimanapun itu untuk dijadikan pupuk bisa. Kemudian pemanfaatan cangkang kerang untuk pupuk organik ataupun untuk apa aja lah ya, karena kan kerang ini nggak hanya kerang yang ada di laut ya teman-teman. It's okay kalau misalkan kalian dapat tempatnya itu di daerah pesisir. Kalau misalkan dapat di desa-desa yang banyak pertanian padi-padian gitu kan, berarti banyak cangkang keong. Nah, cangkang keongnya itu biar nggak bahaya dibuang gitu aja, biar nggak kenaan kaki, itu diapain, itu bisa. Sebenarnya udah banyak jurnal-jurnalnya, tinggal kita aja yang eksekusiin, karena di sana juga pasti udah ada tata cara pembuatannya. Kayak pemanfaatan kulit pisang sama kulit kakao itu juga banyak jurnalnya, jadi tergantung kitanya aja mau pakai kulit pisang itu buat apa, kulit kakao itu buat apa gitu. Yang penting idenya udah ada, kulit pisang diapain ya, kulit kakao diapain ya gitu. Terus juga pemanfaatan limbah kertas. Nah, limbah kertas ini kan biasanya anak-anak sekolah udah nggak kepake lagi bukunya, daripada dibakar gitu aja lebih baik dimanfaatkan seperti pembuatan sheet paper atau kertas benih gitu kan, bisa lagi dijual, kemudian bisa jadi media pembelajaran buat anak-anak PAUD gitu juga bisa. Terus selanjutnya ada cek golongan darah. Ini khususnya ya buat mahasiswa biologi ataupun pendidikan biologi yang udah pernah praktikum genetika. Ini perlu banget teman-teman, karena kita kan nggak tahu kalau misalkan keluarga kita butuh transfusi darah, terus kita nggak tahu golongan darahnya, itu kan ribet ya. Jadinya aku saranin cek golongan darah ini dilakuin. Kalau misalkan kita nggak punya alatnya atau kita tahu alatnya tapi belum berani,
kita bisa kerjasama sama pihak puskesmas setempat gitu. Kita ajak kerjasama sama mereka. Mau pasti. Kemudian untuk yang makanan-makanan itu bisa buat dimsum. Kalau di daerah pegunungan atau daerah mana yang banyak sayuran, yang banyak seafood, yang olahannya biasa aja, kita buat dimsum gitu kan. Itu kayaknya lebih menguntungkan. Kemudian bikin nugget sayur kalau misalnya di sana banyak sayuran ya. Kemudian kalau misalkan memang di daerah kalian itu nanti sumber daya alamnya sayur-sayuran, gimana caranya kita bisa ngasih berbagi informasi terkait sayuran kering yang bisa dijadikan cemilan. Nah, itu penting banget supaya pengolahan sayurnya itu nggak gitu-gitu aja gitu loh. Terus juga ada lagi program satu rumah satu kebun plus kolam mini. Itu sistemnya hidroponik, hidroponik sama aquaponik. Nah, itu bagus banget sebenarnya, sekalian buat kenang-kenangan KKN kita, kelompok KKN. Biasanya kalau mau pakai ember itu nanti ditulis KKN mana, tahun berapa, kelompok berapa. Itu bisa dijadikan banget kenang-kenangan. Nah, mungkin itu aja program kerja yang bisa aku sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun kayaknya kurang pas, nggak apa-apa, kalian bisa cari program kerja yang lain, tapi setidaknya ini menjadikan gambaran kalian ya, ini jadikan pelajaran buat kalian supaya nanti program kerja yang bakal kalian lakuin itu setidaknya ada gambaran lah ya. Oh gini ya, gini gitu. Yang penting ketika merumuskan program kerja itu, kalian tuh lihat dulu potensi yang ada di sana itu apa aja. Oke? Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. See you. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.